Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pada bagian keempat, yaitu pendahuluan atau introduction. Pada bagian pendahuluan ini perlu kita simak, ada beberapa komponen yang harus ada. Yang pertama adalah kita akan sajikan dua bentuk introduction ya. Ada introduction atau pendahuluan yang sederhana, ada juga yang detail ya. Nah, kita coba akan uraikan, tapi sebelum itu supaya tidak mengganggu atau tidak menutupi tulisannya, saya matikan dulu kameranya ya. Baik, ada dua jenis pendahuluan, ada yang sederhana dan detail. Tapi secara umum komponen keduanya tidak jauh berbeda. Yang pertama, jika yang sederhana itu mengandung latar belakang, ya, latar belakang. Atau langsung saja lah kita bahas yang detail supaya lebih jelas ya, karena yang sederhana kita tinggal sesuaikan saja dari yang detail ya. Berisi uraian global tentang fenomena atau latar belakang atau data ya. Jadi kenapa di sini dibuat paragraf-paragraf? Maksudnya agar memudahkan penulisan, walaupun bisa jadi ternyata tidak satu paragraf, bisa jadi lebih dari satu paragraf. Nah, intinya kita ingin mengambil beberapa bagian, ya itu isinya adalah tentang uraian global dari fenomena atau latar belakang. Sebagai contoh misalnya, judulnya adalah tentang permasalahan waris. Maka perlu dituliskan fenomena apa saja tentang waris ini. Nah, yang namanya fenomena ini kan banyak bisa kita ambil dari berbagai sumber. Bisa dari sebuah kejadian, misalnya ada kejadian kriminal karena permasalahan waris. Nah, ini juga kan bisa dicantumkan. Atau latar belakangnya yang lain. Karena misalnya pembelajaran waris tidak mudah dikuasai. Atau juga dari data, misalnya datanya kita ambil datanya dari teks suci atau dari kitab ya, atau dari Quran atau dari hadis ya. Ada dalam hadis bahwa ilmu yang akan diangkat terlebih dahulu adalah ilmu waris ya. Maka ini jadi latar belakang kenapa waris perlu diteliti begitu. Nah, ini adalah latar belakang. Bisa jadi karena tadi ada fenomena atau sebuah kejadian, ada juga misalnya urgensi bahwa waris itu harus diajarkan, atau juga ada sebuah penguat dalil bahwa waris ini akan hilang, maka kemungkinan besar tidak cukup satu paragraf, dan ini boleh saja. Ya, yang jelas komponen-komponen itu perlu ada, dan jika itu diambil dari berbagai sumber, itu perlu ada referensi, perlu ada kutipan, perlu mencantumkan referensi dikutip dari mana. Begitu. Kemudian paragraf kedua atau bagian kedua ya, bagian berikutnya berisi penelitian-penelitian terdahulu yang terkait. Ya, mungkin kita ini sebagai peneliti bukan penelitian yang pertama kali. Karena apalagi jutaan peneliti di dunia, jutaan penelitian yang sudah dilakukan ya. Itu tidak mungkin kita menjadi yang betul-betul pertama kali meneliti. Ya, pasti ada yang menyerempet serupa, apalagi kalau tadi kita contohkan waris. Ya. Oleh karenanya perlu kita mengambil penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya. Ya, misalnya waris tadi, ya, penelitian tentang aplikasi waris atau penelitian tentang bagaimana implementasi waris di masyarakat dan seterusnya. Ini bisa juga jadi penelitian terdahulu. Lalu yang ketiga berisi literatur review yang dibutuhkan. Literatur review ini lebih kepada teori
inti yang digunakan dalam penelitian. Jadi tidak perlu menjelaskan secara detail dari komponen yang ada di dalam artikel ini. Ya, tidak mesti menjelaskan detail. Ya, cukup diambil inti-intinya saja. Karena tujuan artikel ini bukan memperbanyak halaman ya. Jadi cukup komponen pentingnya saja yang dijadikan referensi, yang referensi tersebut, literatur review tersebut ada kaitannya dengan hasil penelitian atau metode pengumpulan data ya. Berikutnya, kalau yang tadi misalnya penelitian terdahulu mungkin berapa banyak ya, untuk artikel sebaiknya jangan terlalu sedikit ya, karena artikel itu kaitannya dengan publikasi, maka sebaiknya 5 sampai 10 penelitian terdahulu ya. Ini dalam rangka membandingkan penelitian yang jauh lebih banyak. Berikutnya adalah langsung ke paragraf 4 atau bagian keempat, mengungkapkan temuan dari penelitian sebelumnya. Biasanya mengungkapkan kekurangan penelitian sebelumnya. Ini maksudnya adalah penelitian terdahulu yang tadi 5 sampai 10 ya. Yang tadi 5 sampai 10 itu penelitian terdahulunya berapa, dan kita ungkapkan temuan-temuannya, kekurangannya apa. Gitu. Misalnya penelitian tentang aplikasi waris, itu kita sampaikan bahwa kekurangannya hanya meneliti tentang aplikasinya. Atau penelitian tentang implementasi ilmu waris di masyarakat. Mungkin kita bisa berikan kekurangannya apa. Ya. Itu perlu kita cari. Dan yang bagian terakhir adalah menegaskan gap. Gap itu maksudnya kesenjangan, ketidaksesuaian antara kondisi realita dengan kondisi ideal, ya, realita dan idealita. Kita inginnya ideal, idealnya waris itu sesuai digunakan oleh masyarakat, tapi realitanya tidak sesuai, bahkan sampai terjadi kasus, sampai terjadi sebuah kriminal dari urusan waris. Nah, ini adalah gap, kesenjangan. Nah, setelah kesenjangan baru disampaikan tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitiannya apa, ini perlu dituliskan. Karena kalau tidak dituliskan, akan menjadi penelitian atau karya tulis yang membingungkan karena tidak ada tujuannya, tidak jelas tujuan. Nah, dan tujuan penelitian ini juga lah yang nantinya akan memandu kita dalam penyusunan serta menyimpulkan simpulan penelitian. Berikutnya adalah contoh pendahuluan. Nah, ini contoh pendahuluan ini berbahasa Inggris ya, dan ini contohnya adalah augmented reality ya. Silakan dibaca, tapi bisa lah ya, dipahami lah ya. Nah, silakan. Kemudian tentu ini komponen-komponen dari yang tadi dijelaskan sudah ada ya. Hanya perlu memastikan ini bagian ini apa gitu ya. Berikutnya tips membuat pendahuluan ya. Dalam membuat pendahuluan, yang pertama adalah sampaikan latar belakang masalah, signifikansi penelitian, dan problem statement dukung dengan fakta atau data, informasi maupun fenomena. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa latar belakang permasalahannya perlu tersampaikan, lalu signifikansi penelitiannya itu seperti apa, maksudnya akan berkontribusi seperti apa. Ya. Lalu didukung dengan data. Data ini banyak hal, bisa betul-betul fakta yang terjadi di lapangan atau data-data yang bisa kita sampaikan dari pengumpulan data
sebelum kita lakukan penelitian, ya, atau informasi-informasi yang ada. Kemudian perlu diingat bahwa tambahkan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian. Direkomendasikan minimal 5 penelitian terdahulu, ya. Jadi ini perlu ditambahkan, harus, ya. Berikutnya adalah diulas posisi penelitian atau research gap-nya, ya, tadi realita dan idealitanya seperti apa berdasarkan penelitian terdahulu yang disampaikan pada paragraf sebelum. Jadi posisinya apa, ya, posisi penelitian kita ini seperti apa, apakah mengkaji waris di masyarakat atau mengkaji waris dari sisi aplikasi atau dari sisi yang lain, ya. Kemudian yang paling penting adalah menegaskan kembali tujuan penelitian, kontribusi dan signifikasi penelitian, ya. Ini sangat penting karena ini adalah bagian yang perlu dituangkan dalam karya atau artikel ilmiah, ya. Silakan dicoba agar bisa dicek, ya, bisa diamalkan, ya, dan bisa dibaca oleh banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.